Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin barangkali tidak pada tempatnya jika saya berhenti untuk memperjuangkan hak saya, karena hal ini memang nyata-nyata sudah terjadi dan tidak bisa diperbaiki. Saya hanya dalam hal ini menuntut hak saya secara timbal balik atau mutatis mutandis berkaitan alas hak, ya, referensier, sponsor, vendor, dan beberapa hal yang berkaitan dengan paparan saya. Apa yang saya tuntut yaitu kepada kepala-kepala sekolah di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, terutama SD 03 Tambak Romo, untuk memberikan klarifikasi yang gamblang, keterangan untuk kita mintai pertanggungjawaban baik secara birokrasi, administrasi maupun secara hukum, karena hal ini sangat intens sekali, karena ini berkaitan dengan kasus kemasyarakatan dan pelayanan publik di mana semua orang maklum dan tahu bagaimana harusnya mengakomodir suatu masalah dan jalur apa yang harus ditempuh untuk menuntaskan beberapa permasalahan krusial yang selama ini terjadi. Bahwa sebenarnya akibat dari perkara ini adalah terlambatnya dari sebuah penyaluran alas hak dan terkatung-katungnya perkara ini yang berhalangan dengan surat menyurat, yang berkaitan dengan laporan-laporan di kepolisian, inspektorat, polres, polsek terkait dengan pekat atau penyakit masyarakat, berkaitan dengan rusaknya karakter dan watak integritas seorang PNS atau pegawai negeri yang tidak kunjung ada perbaikan, sedangkan sudah menjadi sorotan dan laporan-laporan tertentu bahwa selama ini kami sudah melakukan somasi, pandangan, dan resolusi, tetapi tidak digubris atau tidak menjadi pertimbangan sama sekali, sehingga layak jika saya menyampaikan beberapa hal sebagai keluhan, dan bahwa apa yang pernah kami lakukan ini sebagai bentuk protes atau bentuk permohonan kepada Dinas Pendidikan untuk memberi motivasi, memberi pandangan, dan memberi wawasan berkaitan dengan beberapa kejadian, kapan, apa, motifnya apa, dan berapa kerugiannya. Bahwa beberapa hal yang menjadi dasar berpikir kami, yang jelas-jelas kami alami, itu kerugian, dan itu bisa masuk kepada pasal berlapis, yaitu pasal 170, pasal 751 ayat 5, pasal 170 yaitu berkaitan dengan penganiayaan yang berencana yang dilakukan secara bersama-sama berakibat korban menderita cacat permanen, baik luka secara psikis, luka secara fisik, depresi, kemudian membuat orang serba tidak mampu bekerja atau berat dalam berpikir. Maka dalam hal ini juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat terhadap kemanusiaan. Dan ini adalah sejenis persekusi apa yang mereka lakukan, bersama siapa mereka melakukan. Tentunya ini menyangkut perbuatan melawan hukum atau serangkaian perbuatan permufakatan jahat atau tipu daya, tipu muslihat yang jauh hari sudah diterencanakan rapi oleh sistem, dan ada unsur-unsur niat, perbuatan, persekusi, eksekusi, dan percobaan penghilangan nyawa orang lain. Jadi menurut keterangan orang tertentu saksi, ada sponsor atau yang membiayai sebuah percobaan pembunuhan, menyewa centeng atau preman dari suatu tempat untuk menghabisi nyawa saudara Eza. Diduga mendapatkan sponsor atau dana untuk menghabisi, menghilangkan nyawa orang lain tersebut. Jadi untuk menindaklanjuti persoalan ini, kita perlu
merekat perkara, gelar perkara, dan melihat tersangka lainnya dan paham terhadap apa yang jelas dan apa yang belum jelas. Satu yaitu upaya tipu daya dan permufakatan jahat yang terjadi. Yang kedua adalah unsur-unsur penipuan, pencurian, penggelapan, dan percobaan pembunuhan dengan meracun dengan cara persekusi dan memerintahkan orang lain dengan membayar orang lain. Intinya kepada korban. Jadi motifnya adalah dendam dan kebencian yang membabi buta. Yang ketiga adalah merusak atau menyemarkan nama baik korban sehingga korban tidak mampu bekerja karena dengan dalih dikatakan menderita gangguan kejiwaan. Jadi kalau trik ini benang merahnya kita ketahui bahwa intinya ini adalah suatu permainan pelayanan di Dinas Pendidikan Tambak Romo, maka perlu adanya penelusuran tambahan. Sampai sekarang tidak jelas siapa penanggung jawabnya dan semua yang ada di Tambak Romo dapat diminta keterangan. Sedangkan terkait intrik dan intrik permainan drama watak yang dilakukan IWW, seperti apa yang selama ini kami sampaikan, dapat dikembangkan dari sini, yaitu satu, dinas dapat membantu proses di dalam menegur atau memberi sanksi. Yang kedua adalah menanggapi seluruh alasan subjektif, intersubjektif, yang tidak netral, yang rasional, yang dikemukakan oleh para pihak. Yang ketiga adalah memperlakukan perlakuan tersangka kepada korban. Jadi kalau kedaulatan ini dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan, maka diperlukan musyawarat karena hubungan yang dihambat, yang tertutup, bukan dibuat-buat, nanti ruang dialog dan erat hubungan ini ada kemauan baik secara yuridis, proses perhitungan yang terpenuhi, terbayarkan oleh suatu keadaan, maka satu kali lagi kasus berantai pelanggaran hukum pidana berlapis ini dapat diungkap. Bahwa kita melihat saksi lainnya yang bisa ditanyai melalui Polsek Gabus, Wina maupun Tambak Romo, mohon diteliti kembali motif penipuan dan intrik-intrik politik yang dilakukan oleh para pihak. Saksi pertama satu adalah Jayu Setianto, Kepala Dinas Pendidikan Tambak Romo waktu itu. Yang kedua adalah Muhammad Sutopo, Kepala Dinas Lanjutan, Supawatin, Kepala Sekolah, Sunarto, Kepala Sekolah, Dahlan Istanto, Kepala Sekolah, Jaswati, Bendara, Sudarmati, dan Rosmini, serta Fatim. Jadi banyak saksi lain yang mungkin hal ini dapat menjadi bahan. Kerugian akibat peristiwa tersebut, korban kehilangan kesempatan pekerjaan atau kehilangan mata pencarian, penghidupan, nama baik akibat tekanan berat bertubi-tubi yang dilakukan oleh Saudari Wiwi dan Dinas Pendidikan. Maka atas rekayasa penipuan penggelapan terkait adanya pemerasan, ya, ada sindikasi, duplikasi, pemalsuan dokumen, dan inskripsi atau karangan yang dilakukan tersangka yang mendiskreditkan korban, dan ini menderita kerugian. Korban minta perlindungan hukum dan ganti rugi akibat dari usaha kejahatan wanita berkasus berat tersebut. Mungkin bisa dijelaskan oleh kepolisian di mana kita mengurus administratif ini bagaimana, kita mengurus birokrasi ini bagaimana, mengurus kepentingan para pihak ini bagaimana. Jadi memang sejak awal Saudari Wiwi sudah melakukan langkah-langkah yang merugikan daripada korban. Bahwa visi misi yang kami gelar di sini agar supaya perkara ini dapat segera clear, tuntas, agar dapat melibatkan para pihak terutama media, agar supaya kepolisian lebih profesional membuka lebar-lebar kasus ini dan meneliti kasus ini, dan sebagai efek jera atas perbuatan oknum pegawai di Dinas Pendidikan Tambak Romo untuk tidak asal antem kromo, asal sikat saja, asal menghina atau menggendak istri seorang. Bahwa melalui pernyataan Saudara Wiwi terkait saya ini tidak mencukupi ekonomi dan kabur dari rumah, ini tidak masuk akal.
karena pada mulai tahun 2011 kita bekerja bersama-sama dan dapat memenuhi kebutuhan pokok. Bahwa melalui kejadian ini pula, Sindikat Berantai Beruntun melibatkan banyak orang, instansi, grup, konsorsium, jadi mohon bantuan yang berwajib untuk segera menangani kasus ini. Korban sudah mengirimkan berbagai surat, laporan, somasi maupun keterangan, klarifikasi, namun sampai sekarang belum ada kepuasan atau batas daripada penyelesaian. Sebagaimana keterangan saudari WW, kuat untuk memukul balik terhadap kejahatannya dan memutar balik fakta, bahkan sudah 13 tahun berjalan belum ada penyesuaian atau penyelesaian. Jadi alasan apapun yang dinyatakan oleh WW ini sangat tidak diterima dan tidak masuk akal karena etikanya berlainan dan seorang PNS tidak pantas beretika seperti itu. Dan diduga saudara WW juga memfasilitasi ya saudara Mukhid atas kejadian kawin-kawin siri dengan oknum polisi tersebut. Jadi intinya ini menyeret nama-nama kepala sekolah yang terkait dengan kejadian ini, maka kami meminta adanya penyelidikan dari Polsek Tambak Romo sebagaimana tempat bernaung kami, masyarakat kami dan humas diselesaikan secara presisi dan restoratif of justice. Jadi karena banyak yang dirugikan, kami tentunya mohon agar kasus ini dikembangkan, kasus ini diteliti dan penyelesaiannya tidak dalam waktu yang terlalu lama. Demikian apa yang kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak. Kami sampaikan terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.